Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dalam tayangan International Day bersama kami tim Omoshiroi Nihongo. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan bagaimana sih cara negara Jepang ini mengelola sampah. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Omoshiroi Nihongo, Official Wisma, dan OSIS Wisma. Penasaran? Yuk disimak! Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan bertanya dulu nih kepada salah satu siswa. Nah, pertanyaannya, tahu nggak gimana sih cara Jepang mengelola sampah? Nggak tahu sih, emangnya gimana ya caranya? Jadi penasaran kan? Nah, jadi masyarakat Jepang ini sangat mematuhi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah loh. Jadi tahapan atau pembagian pengelolaan sampah Jepang itu sama nggak sih seperti di Indonesia? Kalau untuk itu sama sih, cuma ada bedanya nih. Mau tahu bedanya seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Cara Jepang mengelola sampah. Yang pertama, reduce, reuse, recycle. Peraturan buang sampah di Jepang memang agak rumit. Penerapan reduce, reuse, recycle di Jepang benar-benar diterapkan. Secara prinsip, pemerintah Jepang membagi jenis sampah menjadi 4, yaitu yang pertama, moirugomi, atau sampah yang dapat dibakar. Misalnya, kertas pembungkus makanan, tisu, plastik, dan sampah dapur. Yang kedua, moenai gomi, atau sampah yang tidak dapat dibakar. Misalnya, potongan logam dan kaca. Yang ketiga, sodai gomi, atau sampah besar. Misalnya, perabotan rumah tangga. Dan yang keempat, shigen gomi, atau sampah yang bisa didaur ulang. Misalnya, kaleng bekas, botol bekas, dan koran bekas. Jika di Indonesia, 3R ini sudah diterapkan dan sudah ada 5.244 bank sampah yang tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten atau kota di Indonesia. Yang nomor 2, sebelum dibuang, sampah pun harus dicuci juga. Kalau di Indonesia, sampah dimasukkan ke dalam tempat pembuangan sampah. Namun, jika di Jepang, masyarakat wajib mencuci sampah yang akan dibuang, lalu mereka memisahkan sampah mereka berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, di Jepang, sampah yang akan dibuang harus dalam keadaan rapi. Masyarakat Jepang membungkus sampah mereka dengan plastik transparan sesuai dengan jenis sampahnya. Masing-masing di daerah di Jepang menerbitkan kantong plastik yang warnanya berbeda-beda setiap daerah dan diberi label nama daerah masing-masing. Jika ada yang membuang sampah bukan di daerahnya sendiri, maka sampah itu tidak akan diangkut oleh petugas loh. Yang keempat, di Jepang, hari pembuangan untuk masing-masing jenis sampah berbeda dan sudah terjadwal. Namun, jika salah hari, maka sampah tidak akan diangkut, sehingga tidak akan ada penumpukan sampah. Jika di Indonesia, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan jadwal membuang sampah yang dimana setiap warga membuang sampah di setiap hari yang sudah ditentukan. Yang terakhir, nomor 5. Gedung perkantoran ini tempat akhir pembuangan sampah. Sampah yang menggunung, bau yang tidak sedap. Di Jepang dua hal ini sama sekali tidak ada ya. Karena tempat akhir pembuangan sampah di Jepang adalah sebuah gedung perkantoran, disebut juga dengan Kurin Senta, yang bahkan memiliki tower sebagai proses pengolahan terakhir. Hasil pengolahan sampah berupa limbah makanan dan dapur bisa menjadi sumber daya penghasil listrik. Ada juga yang diolah menjadi konblok atau bahan untuk lapisan jalan. Sedangkan sampah cair diolah dengan dibersihkan terlebih dahulu sebelum kemudian dialirkan kembali ke sungai. Di Indonesia terdapat 2 sebutan tempat pembuangan sampah, yaitu tempat penampungan sementara atau TPS dan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, jadi sekarang udah tahu kan informasi-informasi mengenai tahapan-tahapan dan pembagian-pembagian pengelolaan sampah di Jepang dan di Indonesia. Nah, gimana? Jadi kita sekarang udah tahu kan tata pengelolaannya itu seperti apa? Ya, jadi hampir sama, tergantung kita disiplin melakukan tata tertibnya ya. Nah, itu dia tadi cara Jepang mengelola sampah.
Nah, buat kalian yang di rumah atau dimanapun, ayo jaga lingkungan kita agar tetap terjaga bersih dan nyaman. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jika kalian ingin belajar banyak hal mengenai Jepang, kalian bisa masuk klub kami, Klub Jepang ya. Dan dukung kami agar dapat membuat konten semenarik mungkin. Mata aimasyo, sampai jumpa di konten kami selanjutnya.